Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Retno Rambulemba dengan NIM 053. Langsung saja ke materinya, yaitu sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan. Yang pertama, analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam harga suatu produk akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap produk tersebut. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran sejauh mana permintaan suatu produk akan berubah ketika terjadi perubahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti harga produk, pendapatan konsumen, dan harga produk substitusi. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas permintaan. Ada 3 jenis elastisitas permintaan, yaitu yang pertama, elastis. Permintaan dikatakan elastis ketika perubahan harga produk menyebabkan perubahan yang proporsional dalam jumlah permintaan. Yang kedua, inelastis. Permintaan dikatakan inelastis ketika perubahan harga produk tidak berpengaruh banyak pada jumlah permintaan. Yang ketiga, anitelastis. Permintaan dikatakan anitelastis ketika perubahan harga produk menghasilkan perubahan persentase yang sama dalam jumlah permintaan. Selanjutnya, permintaan individual terhadap komoditas. Yang pertama, permintaan timbul karena konsumen dan kemampuannya atau hasrat dan keinginan yang didukung dengan keinginan pendapat untuk membeli suatu komoditas. Yang kedua, teori permintaan konsumen. Jumlah komoditas yang diminta merupakan suatu fungsi atau bergantung pada harga komoditas tersebut. Pendapatan konsumen, harga komoditas yang berhubungan dalam kurung komplementer atau substitusi, dan selera konsumen. Selanjutnya, permintaan versus pendapatan. Yang pertama, pada saat pendapatan konsumen meningkat, mereka akan membeli lebih banyak komoditas umum seperti sepatu, stik, film, liburan, pendidikan, mobil, rumah, dan lain-lain. Disebut juga barang normal. Kedua, namun ada juga barang dan jasa yang tidak akan banyak dibeli oleh konsumen. Pada saat pendapatannya meningkat, ini disebut sebagai barang inferior X, nasi aking, gorengan, telur rebus, tempe tahu, dan lain-lain. Selanjutnya, efek permintaan pasar. Yang pertama, efek kereta. Orang melakukan permintaan terhadap suatu komoditas karena orang lain membelinya. Biasanya kurva permintaan menjadi lebih datar. Yang kedua, efek kesombongan. Banyak konsumen berusaha tampil berbeda dan eksklusif dengan meminta lebih sedikit komoditas yang banyak diminta oleh orang. Kurva permintaan pasar menjadi lebih curam. Selanjutnya, permintaan yang dihadapi perusahaan. Bergantung pada ukuran permintaan pasar atau industri terhadap komoditas tersebut, bentuk organisasi industrinya, dan jumlah perusahaan yang ada dalam industri tersebut. Bergantung pula pada tipe barang yang dijual seperti barang tahan lama, barang fast moving, tidak tahan lama. Biasanya barang tahan lama lebih bergejolak atau tidak stabil dibandingkan fast moving. Selanjutnya, struktur pasar jumlah perusahaan versus permintaan. Yang pertama, monopoli. Jika perusahaan satu-satunya produsen dari suatu komoditas dan tidak ada substitusi yang dekat, Pertamina dan PIN. Yang kedua, persaingan sempurna. Terdapat banyak perusahaan yang grosiran, pasar menghasilkan barang yang homogen atau identik, dan
setiap perusahaan terlalu kecil untuk mempengaruhi pasar pertanian atau barang. Yang ketiga, oligopoli. Terdapat sedikit perusahaan di dalam perusahaan yang akan memproduksi barang yang homogen atau terstandarisasi (semen, baja, kimia) atau heterogen, terdiferensial, mobil, rokok, minuman ringan. Yang keempat, monopolistik. Di sini banyak perusahaan yang menjual produk yang heterogen atau terdiferensiasi, percampuran antara monopoli dan persaingan sempurna. Thanks untuk sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan membahas contoh soalnya, yaitu I sama dengan minus 0,85P 18C plus 5 pen plus 150C plus 2,001. P1 nya yaitu 65.590, P2 nya 75.580, Q1 nya 8.504.500 rupiah. Terus Q2 nya 7.04.500 unit. Untuk mencari delta P nya yaitu P2 nya 75.580 dikurang P1 yaitu 65.590, hasilnya 9.990. Itu hasil dari P2 kurang P1. Untuk delta Q nya yaitu Q2 kurang Q1 sama dengan Q2 nya yaitu 7.04.500 dikurang 8.504.500 rupiah. Hasilnya yaitu minus 1.500.000. Untuk mencari rumus E titiknya yaitu delta Q per Q bagi delta P per P sama dengan delta Q bagi delta P kali P1 bagi Q1. Untuk delta Q nya yaitu minus 1.500.000 dibagi delta P 9.990. Untuk P1 nya 65.590 dibagi Q1 8.504.500 rupiah. Hasil dari minus 1.500.000 dibagi 9.990 adalah minus 150,150. Hasil dari 0,007 dari 65.590 dibagi 8.504.500 rupiah. Hasilnya 0,007. 150,150 dikali 0,0077 hasilnya minus 1,158016155.405. Untuk mencari busur E titiknya yaitu Q2 dikurang Q1 dibagi P2 kurang P1 kali P2 tambah P1 bagi Q2 tambah Q1. Untuk Q2 nya yaitu 7.004.500 dikurang 8.504.500 rupiah dibagi 75.580 kurang 65.590.
75.580 ditambah 65.590 dibagi 7.004.500 tambah 8.504.500 rupiah. Hasil dari Rp7.004.500 dikurang Rp8.504.500 dibagi 75.580 kurang 65.590 hasilnya minus 1.050 bagi 9.990 dikali 141,170 bagi 15,509. 150,150 kali 0,009 hasilnya minus 1,3667352309304. Untuk mencari EP1 nya yaitu P kali P per Q sama dengan minus 0,85 kali 65 kali 65.590 dibagi 8.504.500 rupiah sama dengan hasilnya 0,0065552945. Untuk mencari EP2 nya yaitu minus 0,85 kali 75.580 bagi 7.004.500 hasilnya minus 0,09171675351. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.